Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang jujur ini bikin nyesek pas saya riset, pas saya baca ulang. Kisah ini tentang betapa dahsyatnya teman-teman efek kalau kita berani mempermainkan sebuah sumpah sakral. Apalagi kalau sumpahnya itu dilakukan di hadapan Tuhan langsung, atau ya membawa nama Tuhan lah. Bayangkan, demi sebuah fitnah ada nyawa anak yatim piatu yang harus jadi korban. Tapi ingat, Tuhan itu seadil-adilnya hakim ya. Apa yang dialami si pemfitnah di akhir hayatnya itu benar-benar di luar nalar guys. Langsung aja, ini dia kisahnya. Cerita ini saya rangkum dari penuturan seorang kawan lama, sebut saja namanya Zahra. Kejadiannya sudah cukup lama teman-teman, sekitar tahun 2008. Di sebuah desa yang letaknya jauh di pelosok. Di sana hiduplah sepasang kakak beradik yatim piatu, sebut saja Fajar 16 tahun dan adiknya Arum 13 tahun. Mereka ini anak baik-baik ya teman-teman. Fajar kerja serabutan buat hidupin adiknya, sementara Arum rajin ngaji dan bantu-bantu di rumah. Hidup mereka tenang sampai akhirnya datang Pak Sutri, pindahan dari kota besar. Namanya Pak Hadi dan Ibu Ratna. Nah, entah apa pemicunya nih ya, Pak Sutri ini rese banget nih sama si anak tadi, yaitu Fajar dan Arum. Sampai suatu hari geger, Ratna meneriaki mereka berdua melakukan hubungan yang tidak pantas. Warga awalnya ragu karena tahu Fajar dan Arum itu anak rajin ibadah. Tapi Ratna ini pinter banget provokasi. Puncaknya teman-teman, dia mempermalukan Arum di depan umum, menunjukkan perutnya dan teriak, "Lihat perutnya, dia hamil." Dan memang benar teman-teman, secara fisik perut Arum atau adik si Fajar ini membesar. Fajar yang gak terima adiknya difitnah hampir gelap mata karena tidak ada titik temu. Akhirnya ketua desa memutuskan jalan akhir, yaitu sumpah pocong. Ketua desa sudah memperingatkan ini urusannya sama Yang Maha Kuasa. Kalau mau mundur sekarang, tapi kalau Ratna dengan sombongnya bilang lanjut, dia merasa di atas angin karena punya bukti perut Arum ini membesar teman-teman ya. Suasana musola saat itu mendadak sunyi banget. Teman-teman, Fajar dan Ratna dibaringkan, dikafani dan dipocong persis jenazah asli. Di depan mimbar mereka bersaksi. Fajar bersumpah dengan tulus kalau itu fitnah, sementara Ratna dia tetap kekeh dengan tuduhannya, yaitu sumpah pun selesai. Tapi teman-teman, justru awal dari petaka yang sesungguhnya. Waktu berlalu, perut Arum makin besar dan hujatan warga makin kencang. Sampai suatu hari, Arum mentalnya sudah hancur melakukan tindakan yang sangat nekat. Dia ingin membuktikan kesuciannya di depan semua orang. Dengan cara yang tragis, dia menyayat perutnya sendiri untuk membuktikan gak ada bayi di sini atau di perutnya. Arum meninggal karena kehabisan darah. Dan tahu nggak teman-teman, ternyata perutnya membesar karena penyakit tumor ganas, bukan hamil ya. Fajar hancur sehancur-hancurnya. Dia bawa jasad adiknya pulang sambil digendong di punggungnya, persis seperti saat mereka masih kecil. Nyesek banget sih saya dengernya. Fajar akhirnya pergi dari desa itu dan gak pernah kembali. Bertahun-tahun kemudian tersiar kalau Hadi dan Ratna atau si Pak Sutri tadi tewas dalam tragedi keluarga yang sangat mengenaskan. Karma nggak berhenti di situ teman-teman. Kabarnya jasad mereka ditolak di pemakaman manapun. Yang paling aneh, meski sudah diformalin atau sudah di
diawetkan, jasad mereka tetap membusuk dan rusak luar biasa cepat, seolah-olah bumi pun nggak sudi menerima mereka kembali. Itulah akibatnya kalau berani bermain-main dengan sumpah untuk memfitnah anak yatim. Serem banget ya. Mana yang difitnah ini anak yatim loh. Meskipun fitnah itu nggak boleh ya teman-teman, kisah ini jadi pengingat buat kita semua untuk menjaga lisan kita, karena lisan kita ini bisa menjadi pedang yang paling tajam teman-teman. Jangan sampai main-main dengan sumpah demi kebencian. Tuhan itu nggak tidur teman-teman. Gimana menurut kalian soal kejadian ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu di kisah selanjutnya.